Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Immanuel John Giri dengan NIM 2023 05010732 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan materi dari chapter 3, 4, 5, 6 hingga chapter 12 dari mata kuliah Mekanika Tanah. Berikut adalah video penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan materi dari chapter 3, yaitu hubungan berat volume dalam tanah. Dari penjelasan berat volume dalam tanah memiliki tujuan untuk memahami hubungan berat dan volume tanah sebagai sistem 3 fase. Yang pertama, menentukan parameter penting seperti void ratio, porositas, derajat kejenuhan, dan berat unit. Yang kedua, mengembangkan model matematis untuk analisis tanah granular dan tanah kohesif, di mana metode yang digunakan adalah analisis teoritis menggunakan parameter berat volume tanah, pemisahan tanah ke dalam 3 fase, pemadatan air udara, untuk mendefinisikan hubungan matematis dan penggunaan persamaan empiris untuk hubungan void ratio maksimum dan minimum, serta studi literatur terkait pengaruh ukuran butir dan kandungan halus terhadap void ratio. Dengan metode yang digunakan didapatkan hasil seperti hubungan matematis untuk berat unit tanah, kering, jenuh, lembab, berdasarkan void ratio, porositas, dan kandungan air. Selanjutnya, model empiris untuk estimasi void ratio maksimum dan minimum, dan hubungan rentan void ratio dengan ukuran butir median D50, serta penilaian kepadatan relatif untuk tanah granular. Hasil penjelasan materi ini mempunyai manfaat teoritis seperti menyediakan model matematis untuk analisis berat volume tanah, mengembangkan hubungan empiris untuk estimasi parameter granular, menyempurnakan pemahaman teoris tentang pengaruh distribusi butir dan kandungan halus, serta membantu dalam prediksi sifat tanah di berbagai kondisi, dan manfaat praktis yang dapat diaplikasikan dalam desain pondasi, dinding penahan, dan pengisian kembali, serta melanjutkan kebutuhan pemadatan untuk mencapai kepadatan optimal, perkirakan stabilitas tanah untuk proyek infrastruktur, serta memberikan data untuk evaluasi dan kontrol kualitas lapangan. Nah, dari materi ini yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan berat volume tanah adalah fondasi penting dalam rekayasa geoteknik. Parameter seperti void ratio, porositas, dan berat unit memberikan gambaran komprehensif tentang sifat tanah. Hubungan empiris dan matematis mendukung analisis desain dan stabilitas tanah, serta pemahaman ini membantu memastikan keberhasilan proyek konstruksi. Nah, berikut saya akan melanjutkan materi ini dari penjelasan chapter 4. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan materi dari chapter 4, yaitu plastisitas tanah dan struktur tanah. Dari penjelasan plastisitas dan struktur tanah memiliki tujuan untuk yang pertama, memahami konsep plastisitas tanah melalui batas Atterberg atau LL, PL, dan SL. Yang kedua, menganalisis struktur tanah berdasarkan karakteristik fisik dan kimia. Dan yang ketiga, mengaplikasikan parameter tanah dalam klasifikasi tanah halus dan evaluasi stabilitas, di mana metode yang digunakan adalah yang pertama, pengukuran batas Atterberg, yaitu liquid limit, plastic limit,
screen limit, yang dimana liquid limit adalah persuasion cup method, Velcom method, dan plastic limit atau PL penggilingan benang tanah, dan screen limit atau SL pengukuran volume tanah basah dan kering. Dan yang kedua, analisis indeks seperti plastik indeks atau biasa disebut PI, selisih antara LL dan PL. Liquidity Index atau LI, posisi kadar air alami dalam rentan plastisitas, serta Activity Index atau A, biasa disebut rasio PI terhadap fraksi tanah liat. Nah, dengan metode yang digunakan didapatkan hasil seperti klasifikasi tanah berdasarkan Atterberg. Yang pertama ini mendapatkan dua hasil, yaitu lempung organik atau LL tinggi, PI tinggi di atas A len. Yang kedua lanau organik, di mana ada LL rendah, PI rendah di bawah A len. Yang kedua indeks melanjutkan sifat tanah. Di sini ada 3, yaitu LI lebih kecil dari 0. Tanah kaku tidak plastis. LI lebih dari 1 adalah tanah lembek, cenderung cair. Dan A lebih dari 1,25 adalah tanah dengan potensi ekspansi tinggi atau biasa disebut Montgomery limit. Serta yang ketiga, struktur tanah mempengaruhi kestabilan, seperti struktur sarang lebah atau stabilitas pada beban ringan, serta struktur flokulasi atau lebih stabil dibandingkan struktur dispersi. Hasil dari penjelasan materi plastisitas dan struktur ini mempunyai manfaat teoritis seperti yang pertama, menyediakan dasar ilmiah untuk memahami plastisitas dan struktur tanah. Yang kedua, membantu mengembangkan metode klasifikasi tanah berbasis parameter fisik. Dan yang ketiga, memberikan wawasan tentang hubungan antara sifat tanah dan mineral penyusunnya. Dan manfaat praktis yaitu 1. Digunakan dalam desain fondasi dan struktur bangunan untuk stabilitas tanah. Yang kedua, membantu identifikasi tanah ekspansif yang memerlukan stabilisasi. Serta yang ketiga, mempermudah klasifikasi tanah untuk proyek konstruksi dan pertanian. Nah, dari materi yang telah saya paparkan ini, dapat disimpulkan bahwa parameter seperti LL, PL, SL, PI, LI, dan A penting untuk memahami perilaku tanah. Struktur tanah menentukan kestabilan dan kekuatan tanah dalam berbagai kondisi, serta kombinasi analisis plastisitas dan struktur tanah memberikan dasar yang kuat untuk aplikasi geoteknik dan klasifikasi tanah. Berikut saya akan menjelaskan materi dari chapter 5. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan materi dari chapter 5, yaitu klasifikasi tanah. Dari penjelasan klasifikasi tanah ini memiliki tujuan untuk yang pertama menyederhanakan deskripsi teknis tanah melalui klasifikasi standar, yang kedua memahami sifat dan perilaku tanah untuk berbagai aplikasi teknik sipil, dan yang ketiga mempermudah prediksi kinerja tanah pada kondisi dan proyek tertentu. Di mana metode yang digunakan adalah 1. Penggunaan sistem utama klasifikasi tanah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ASHTO Classification System. Yang kedua Universal Soil Classification System atau biasa disebut USCS. Yang kedua menggunakan analisis distribusi ukuran partikel dan plastisitas tanah seperti LL dan PL. Dan yang ketiga yaitu penerapan diagram segitiga USDA untuk klasifikasi tekstur.
Dengan metode yang digunakan didapatkan hasil seperti satu, klasifikasi tanah menjadi coarse granite dan fine granite. Yang kedua, simbol dan indeks seperti A1, A7, AAS, HTO atau GW, dan CH atau USCS. Yang ketiga, kualitas tanah subgrade dinilai menggunakan grup indeks AAS, HTO. Yang keempat, deskripsi rinci tanah melalui simbol USCS yang mencakup sifat plastisitas. Hasil dari penjelasan materi klasifikasi tanah ini mempunyai manfaat teoritis seperti memberikan kerangka standar untuk klasifikasi dan deskripsi tanah, mendukung penelitian tentang perilaku teknik tanah di berbagai kondisi, dan mengintegrasikan sifat fisik atau tekstur dan sifat teknik atau plastisitas, serta manfaat praktis yang bisa diaplikasikan seperti membantu evaluasi cepat kualitas subgrade untuk proyek jalan raya, mempermudah perancangan fondasi, dinding penahan, dan stabilitas tanah, serta memastikan pemilihan material tanah yang tepat untuk proyek konstruksi. Nah, dari materi yang telah saya paparkan ini, dapat disimpulkan bahwa AAS HTO cocok untuk evaluasi cepat kualitas tanah subgrade. USCS memberikan deskripsi lebih rinci untuk aplikasi geoteknik. Kombinasi kedua sistem memberikan pendekatan yang komprehensif serta klasifikasi tanah mendukung desain dan implementasi proyek teknik sipil yang lebih efektif. Berikut saya akan menjelaskan materi dari chapter 6. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan materi dari chapter 6 yaitu kompaksi tanah dalam konstruksi. Dari penjelasan kompaksi tanah dalam konstruksi ini memiliki tujuan untuk yang pertama, menyediakan informasi tentang pentingnya kompaksi tanah dalam konstruksi. Yang kedua, menjelaskan proses kompaksi tanah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Serta yang ketiga, mengidentifikasi teknik pengukuran kompaksi tanah di lapangan. Di mana metode yang digunakan adalah satu, uji proktor untuk menentukan berat isi kering maksimum dan kadar air optimum. Yang kedua, pengukuran kompaksi lapangan menggunakan metode kerucut pasir, balon karet, dan metode nuklir. Serta yang ketiga, spesifikasi kompaksi lapangan yang mengharuskan relatif kompaksi mencapai 90-95%. Dengan metode yang digunakan, didapatkan hasil seperti 1. Proses kompaksi dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah. Yang kedua, berat isi kering maksimum dan kadar air optimum diperoleh dari uji proktor. Dan yang ketiga, pengukuran kompaksi lapangan dengan menggunakan metode yang berbeda memberikan akurasi yang lebih dibutuhkan. Hasil dari penjelasan materi kompaksi tanah dalam konstruksi ini mempunyai manfaat teoritis seperti menambah pemahaman tentang proses kompaksi tanah dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi hasil kompaksi, dan memberikan landasan teoritis untuk perancangan dan evaluasi pemadatan tanah dalam proyek konstruksi, dan manfaat praktis yang bisa diaplikasikan untuk memastikan kualitas tanah yang didapatkan memenuhi spesifikasi konstruksi di lapangan, meningkatkan efisiensi dalam memilih alat pemadat dan teknik kompaksi yang tepat, serta mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sumber daya dalam proyek konstruksi. Nah, dari materi yang telah saya paparkan ini, dapat disimpulkan bahwa kompaksi tanah adalah aspek penting dalam konstruksi yang berhubungan dengan daya dukung tanah. Pengukuran kompaksi di lapangan dilakukan dengan berbagai metode seperti kerucut pasir dan metode nuklir. Spesifikasi
kompaksi lapangan harus dicapai untuk menjamin kekuatan dan stabilitas struktur, serta pengetahuan ini berguna untuk memilih metode yang peralatan kompaksi yang tepat dalam proyek konstruksi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi dari chapter 12. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan materi dari chapter 12, yaitu klasifikasi tanah, pendekatan tekstural, dan teknik. Dari penjelasan klasifikasi tanah, pendekatan tekstural, dan teknik ini memiliki tujuan untuk memahami karakteristik tanah berdasarkan tekstur dan sifat tekniknya, menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil, dan menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil, di mana metode yang digunakan adalah ada dua, yaitu pendekatan tekstural dan pendekatan teknik, di mana pendekatan tekstural tersebut dibagi menjadi dua, yaitu analisis distribusi ukuran partikel tanah atau USDA dan penggunaan diagram segitiga untuk klasifikasi. Dan metode yang kedua yaitu pendekatan teknik dibagi menjadi tiga. Yang pertama menggabungkan distribusi ukuran partikel dan plastisitas. Yang kedua menggunakan dua sistem utama yaitu AAS-HTO dan USCS. Dan yang ketiga parameter tambahan seperti batas cairan atau LL dan indeks plastisitas atau PI dan lain-lain. Dengan metode yang digunakan didapatkan hasil seperti tanah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, contoh A1 atau CL. Yang kedua, pendekatan tekstural memberikan dasar sederhana untuk deskripsi tanah. Dan yang ketiga, pendekatan teknik lebih komprehensif dan mencakup perilaku plastisitas. Hasil dari penjelasan materi klasifikasi tanah, pendekatan tekstural dan teknik ini mempunyai manfaat teoritis seperti yang pertama, memahami sifat dasar tanah untuk aplikasi teknik sipil. Yang kedua, menyediakan kerangka ilmiah untuk analisis tanah. Dan yang ketiga, mendukung penelitian tentang perilaku tanah dalam kondisi tertentu. Dan manfaat praktis yang bisa diaplikasikan untuk mempermudah evaluasi tanah untuk jalan raya. Yang kedua, memberikan data untuk desain fondasi dan dinding penahan tanah. Serta yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dalam konstruksi teknik sipil. Dari materi yang telah saya paparkan ini dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tanah penting untuk desain teknik sipil. AAS-HTO cocok untuk aplikasi cepat seperti jalan raya. USCS memberikan analisis yang lebih komprehensif untuk proyek yang kompleks. Serta pendekatan gabungan memberikan dasar yang kuat untuk aplikasi praktis dan teoritis. Di sini saya sudah menjelaskan materi mulai dari chapter 3, 4, 5, 6 hingga chapter 12. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam pengucapan. Saya Immanuel John Giri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.